warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Rahma Zuliatus Solika, guru IPA SMP PGRI 4 Dampit Kabupaten Malang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Jember. Di sini tempat saya mengajar. Dan di sini tempat saya belajar. Hari ini pada tanggal 4 Desember 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja atau UKIN. Melalui program PPG, saya mendapatkan banyak ilmu yang bisa saya terapkan di dalam kelas. Ayo ikut ke kelas lagi. Persiapan. Ibadah mulai. Ibadah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Terus, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absensi dulu. Oh ya, topinya di dalam kelas tolong dilepas ya, biar kelihatan gantengnya. Gantengnya saya kelihatan. Ayo dilepas topinya. Yang saya panggil namanya silakan angkat tangan sambil bilang aja ya. Abimanyu, David Alfiano, Delina. Jadi sebelum kita lanjut ke materi inti, Ibu ingin menanyakan dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya? Ya, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan hukum pemandulan. Adakah yang ingat sifat-sifat cahaya itu apa saja? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Sifat-sifat cahaya: 1. Merambat lurus. 2. Dapat dibiaskan. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat diuraikan. 5. Dapat dibelokkan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nuril. Ya, yang dikatakan Mbak Nuril tadi sudah betul ya, bahwa sifat-sifat cahaya itu yang pertama dapat dipantulkan. Selain itu juga dapat dibiaskan. Contohnya ini. Cahaya merambat lurus. Apalagi? Menembus benda bening. Ya, menembus benda bening. Terus? Dapat diuraikan dan dapat dibelokkan. Nah, alhamdulillah, karena ada cahaya yang masuk di ruang kelas ini, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Kalian bisa melihat teman-teman kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ayo coba perhatikan. Ini gambarnya apa? Iya, seorang yang sedang bercermin. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah, kalian pasti merapikan rambut atau jilbab ya di depan cermin datar. Nah, apakah guna cermin? Untuk mengaca, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri untuk mengaca. Terus apa lagi? Melihat wajah kalian. Terus merapikan pakaian. Nah, bagaimanakah sifat bayangan pada cermin datar tersebut? Nah, supaya kalian tahu, nanti kalian ikuti pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cermin datar. Kenapa sih kita itu harus belajar tentang cermin datar? Karena cermin datar ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari loh ya. Contohnya ketika kalian bercermin. Nah, tetapi tidak hanya untuk bercermin saja. Masih banyak penggunaan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat. Nanti kita pelajari lebih lanjut di
pembelajaran hari ini. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dapat memahami sifat bayangan yang terbentuk dari cermin datar melalui kegiatan praktikum dengan gotong royong. Lalu dapat melukis bayangan yang dibentuk cermin datar melalui kegiatan literasi. Dan dapat menganalisis proses terbentuknya bayangan pada cermin datar melalui kegiatan praktikum. Nah, nanti kalian juga diminta untuk menghitung banyaknya bayangan benda yang dibentuk oleh dua cermin datar melalui kegiatan praktikum. Nah, serta yang terakhir mampu menerapkan manfaat penggunaan cermin datar lebih dari satu melalui kegiatan praktikum. Nah, jadi selama proses pembelajaran berlangsung itu nanti ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, nah terus keterampilan dan penilaian pengetahuan. Sikap yang Ibu ambil di sini nanti adalah sikap gotong royong. Jadi ketika kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian bisa berkolaborasi itu Ibu nilai. Terus keterampilan, nah keterampilannya nanti dilihat dari pada saat kalian melakukan kegiatan praktikum. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti Ibu ambil dari kegiatan post-test. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi masalah. Coba perhatikan ini gambar apa? Potong rambut. Nah, Ibu ingin ada yang membantu Ibu membacakan masalahnya. Pak Rul silakan dibaca ya. Identifikasi masalah 1. Dia seorang tukang cukur rambut ya di salah satu barbershop. Dia hanya memiliki satu cermin yang ditempelkan di tembok. Suatu hari ada pelanggan yang berprotes. Pelanggan tersebut ketika potong rambut ingin melihat dari 3 sisi, tidak hanya dari depan saja, tapi dari sisi belakang dan juga samping. Apa yang harus dilakukan dia agar pelanggan bisa bercermin dari beberapa sisi? Butuh berapa cermin, berapa sudut yang harus dibentuk? Ya, terima kasih Mas Barul sudah membantu. Masalah apa yang sudah kalian temukan? Dan solusinya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Saya. Ya, ayo Mas Arif. Satu, tentukan masalah apa yang kalian dapat, kalian temukan dalam bagian di atas. Membutuhkan beberapa cermin agar pelanggan yang potong rambut bisa melihat bayangannya dari beberapa sisi, samping, depan, belakang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Kemudian Ibu ingin tahu lagi, satu lagi. Mbak Nadia, coba masalahnya yang sudah sama temukan apa? Ya, berdiri ayo. Tentukan masalah apa yang dapat kalian temukan dalam bacaan di atas. Suatu hari ada pelanggan yang protes. Pelanggan tersebut ketika potong rambut ingin melihat dari 3 sisi, tidak hanya dari depan saja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Coba perhatikan apa yang Ibu bawa? Cermin. Ya, jadi Ibu membawa cermin datar. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk bercermin di depan. Ayo, siapa yang bersedia? Saya. Ayo, Delina, silakan. Dicari sampai posisinya pas ya. Ibu ingin kamu bercermin di sini. Sampai agak gimana? Kurang begini? Ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah terlihat separuh badanmu? Sudah. Apa yang terlihat di cermin? Ya, saya. Dan wajah. Wajah dari sampean ya? Ya. Agak keras bicaranya ya. Yang terlihat di cermin adalah wajahnya Mbak Elina. Ada berapa wajahmu? 1 apa 2? 1. Bayangannya berarti ada 1. Terus apa lagi kira-kira? Sama besar apa tidak? Ya. Sama besar. Kemudian badanmu terbalik apa enggak? Ya. Terbaliknya itu posisinya bagaimana? Yang di sini kiri di kaca itu kanan. Yang kiri jadi di kanan. Jadi bayangannya ada 1, terus ukurannya sama besar, sama
yang di posisi kiri berubah menjadi posisi kanan. Terus kepalanya tetap di atas ya? Ya. Tidak di bawah? Iya. Ada lagi yang kamu lihat? Sudah? Tidak ada? Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi. Jadi sifat-sifat cermin datar itu yang pertama adalah bayangannya bersifat maya. Kemudian bayangannya tegak, lalu sama besar. Nah, selain itu, kalau dilihat dari posisinya, posisi yang di sebelah kiri berubah menjadi posisi di sebelah kanan. Apa berbalik ya posisi badan kita, seperti itu. Ya, jadi kan tadi Ibu sudah bilang ya di awal kalau ternyata cermin datar itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan dalam pembuatan periskop. Kemudian yang kedua, pembuatan teropong prisma. Digunakan pada pembangkit surya, pemanas air energi surya, dan juga penggunaan cermin datar di salon kecantikan, sanggar senam, ruang ganti baju, dan masih banyak lagi contoh penerapan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa melihat atau men-scan ya barcode yang ada di bahan bacaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Karena di sekolah ini kan kalian tidak diperkenankan membawa HP, jadi silakan nanti dipelajari di rumah, di-scan barcode-nya di rumah. Nah, untuk menentukan solusi dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, mari kita melakukan kegiatan praktikum. Kan kemarin Ibu sudah membentuk kelompok ya. Kelompok di kelas ini Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian selain ini membentuk kelompok. Tapi sebelum itu kita breaking dulu ya. Kalau kau suka hati, ayo praktikum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo praktikum. Oke, terima kasih. Sekarang silakan membentuk kelompoknya ya. Perwakilan kelompok sekarang mengambil peralatannya ya di depan. Kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 2 cerminnya nanti aja sih. Kelompok 2 silakan simak dulu tutorial atau langkah dari kegiatan praktikum. Siapkan peralatan untuk praktikum. Buka cermin lalu letakkan cermin di atas busur. Letakkan benda di depan cermin, lalu geser cermin hingga membentuk sudut yang diinginkan. Amati dan hitung berapa bayangan yang terbentuk, lalu catat pada tabel pengamatan. Ulangi kegiatan tersebut dengan sudut yang berbeda. Bisa gini caranya. Nah, itu kudu di tengah-tengah deh, pas. Jadi salah sisi ada sing bocai kocone ayo. Nah. Perintah yang pertama itu di sini kita berapa sudutnya? 30. Nah, berarti nanti 30 iki. Nah, itu tetap di sini. Geser. Saya digeser iki. Terserah sini pokoknya menunjukkan apa di kamu. Oh iya, sini iki temen. 30 sing iki deh. Lah iya. Telung iki. Berarti sini digeser. Nah, berarti digeser yang ini. Kemudian
kemudian bendanya diletakkan di sini, hitungan terus catat di sini, ya. Banyak benda itu Banyak ya, benda satu kan bendanya, kemudian itu bayangannya. iya 16. Ya ditulis ada berapa. Pokoknya dihitung. Bisa? Bisa ya? Siapa kak? Bisa. Digeser. Geser ke 102. Ini ya berarti ya. Nah, itu kenceng. Ini bisa. Nah, ini kenceng kursi. Ini loh, kursi ini kudu dipasang. Iya. Wes, hitungan biro. Nanti langkah selanjutnya sama seperti itu ya. Iya, Bu. Wes, iki bisa kalau. Oke, ayo. Kayak praktek, Rek. Sudah? Lihat. Kenapa? Iya. Kudu pas. Jadi kudu pas. Posisinya kudu pas. Setiap sidon ini banyaknya benda itu cuma satu. Ini salah nih. Cuma satu. Cuma satu semuanya memang. Wes ini, wes yakin. So kita bahas. Sudah, tunggu. Banyak yang bayangan nih. Tidak. Sing 30 kasih bedo. Apa Bu? Sing 30. 30 nak banyak kan? Banyak. Satu lagi coba sudut berapa yang kamu inginkan boleh. Ada begitu sampai 180. Misalnya kamu pengen 40, 50. Misalnya sama variasi kepengen 50, 70, boleh 10, boleh. Betul 10. Kudu pas kenceng. Bisa lihat. Lihat deh datanya. Sudah dapat data. Mana? Loh, kok nggak dicatat? Ayo. Diulangi lagi, dicatat. Suka deh, itu kenceng. Nah, nggak salah. Dicatat. Kita berpengamatan loh. Gak cuma melihat-lihat saja. Ayo. Bendanya berapa? Banyaknya benda itu. Bendanya kayak satu. Mobil-mobilannya tapi satu berarti banyak benda satu. Nah, bayangannya itu yang kamu hitung. Iya. Bayangannya hitungan berapa? Mobil aslinya dihitung ya? Enggak, mobil aslinya. Sini itu bayangannya saja lah. Kalau 60 gini Bu. 60 ya. Ya sih. Pada Ayo, biro. 6, 2, 3, 4, 5 dari. 5. Ini wes pas, bener apa deh? Sebenarnya lagi. Iya, wes pas. Ada kesulitan ya, yang ini ada kesulitan untuk mengerjakannya. Silakan didiskusikan dulu sama temannya. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung tanya ke saya ya. Gimana tabelnya? Nah, yang kita cobakan 30 sampai 180. 360 dibagi 180 itu kan ada berapa? 2.
60 dibagi 180 ada 2, dikurangi 1. Nah, 1 ini adalah banyaknya benda. Jadi hasil banyak bayangannya adalah 1. Jadi sudah dibuktikan dengan teori. Ternyata hasil praktikummu sama teori sama apa tidak? Nanti bisa dibuktikan. Coba nanti sama buktikan. 360 dibagi 120 dikurangi 1 berapa? Apakah jawabannya sama 2 atau tidak? Ini biasanya kalau ini kan masih mudah. Kalau sudah sudutnya kecil seperti ini, nah nanti bisa dibuktikan dengan rumus 360 dibagi 30 dikurangi 1. Apakah betul 12 atau berapa? Nah, gitu. Nanti bisa dicek bersama-sama, dibuktikan dengan rumusnya. Sudah paham? Sekarang waktunya presentasi. Nah, kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Ya, kelompoknya Mbak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan praktikum benda 1 dan banyaknya bayangan adalah 12. Dan sudut 60 banyaknya benda 1 dan memiliki bayangan 5. Sudut 90 banyak benda 1 banyak bayangan 4. Sudut 120 derajat banyak benda 1 memiliki bayangan 2. Sudut 180 banyaknya benda 1 banyaknya bayangan juga 1. Ya, sebentar berhenti dulu. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang berbeda? Ternyata banyak yang berbeda ya. Nanti kita buktikan sama-sama kembali, oke? 2. Apa yang terjadi dengan jumlah bayangan ketika sudut antara cermin semakin diperkecil? Semakin kecil sudut yang dibentuk dua cermin datar, maka akan semakin banyak jumlah pantulannya, sehingga jumlah bayangan yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Ini tadi kan ternyata dari tabel pengamatan itu banyak yang tidak sama. Nah, jadi sekarang kenapa kok bisa nggak sama? Sekarang kita bahas. Kelompoknya Mas Safan tadi ketemunya nah, yang betul adalah 11. Jadi jumlah bayangan yang betul adalah 11. Bisa kita buktikan dengan rumus ini. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. 360 dibagi alfa adalah sudut yang dibentuk 30. Nah, satu ini adalah banyaknya benda. Nah, sehingga nilainya adalah 360 dibagi 30 berapa? 12 dikurangi, maka hasilnya adalah 11. Nah, begitu. Jadi untuk membuktikan apakah perhitungan kita itu benar apa salah, bisa dilihat dengan rumus. Karena soalnya semakin kecil sudutnya itu kan bayangannya semakin banyak ya. Terus terkadang mata pengamat satu dengan pengamat yang lainnya hasilnya berbeda. 60 kayaknya benda sudut 60 itu 5, 93, 122, 180 1. Nah, dari sini bisa kita lihat semakin besar sudut jumlah bayangannya semakin sedikit apa enggak? Kalau semakin kecil sudut jumlah bayangannya semakin banyak. Oke.
Sekarang analisis data yang pertama. Loh, pertanyaannya begitu. Apakah besar sudut pada dua cermin datar mempengaruhi bayangan yang terbentuk? Iya ya, karena setiap sudut menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda. Nah, masalahnya Dian di tukang potong kemarin. Apa solusinya? Ada beberapa alternatif solusi. Dian harus memasang cermin di seluruh sisi tembok supaya bisa melihat dari depan, samping maupun belakang, atau bisa juga dengan dua cermin datar yang membentuk sudut 90. Nanti kan bisa menghasilkan 3 bayangan ya, atau memasang 3 cermin datar, jadi masing-masingnya setiap cerminnya membentuk 90. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Kalau begitu sekarang waktunya kesimpulan praktikum ya. Kesimpulannya ini ya, yang sudah kita jelaskan tadi, berarti pemantulan sinar datar dari objek terjadi berkali-kali, maka akan terbentuk lebih dari 1 bayangan. Semakin kecil sudut yang dibentuk oleh 2 cermin, maka bayangannya akan semakin banyak. Dan kita bisa membuktikan dengan rumus matematisnya. Pembelajaran, jadi ingin merefleksikan dulu. Nah, materi apa yang sudah kita pelajari selama 2 pertemuan ini, kemarin sama hari ini? Tentang apa saja? Ya, tentang cermin datar. Apa saja? Sifat? Mempelajari sifat-sifat bayangan cermin datar. Kemudian apa lagi?
Melukis bayangan. Terus apa lagi? Praktek apa? Menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Nah, kemudian refleksi untuk kalian. Nah, yang ada di LKPD ini, pinjam ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Apakah hal terpenting yang dipelajari di bab ini? Kegiatan pembelajaran manakah yang menarik untuk kalian? Tahapan sulit apa yang kalian pelajari kali ini? Dinda, silakan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Seru karena menemukan hal baru dan mendapat ilmu pengetahuan baru. Apakah hal terpenting yang kalian pelajari bab ini? Kita bisa menentukan jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dan mendapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di pertemuan selanjutnya minggu depan nanti kalian akan belajar tentang cermin cekung. Kan sudah belajar cermin datar, berarti selanjutnya kita akan belajar tentang cermin cekung. Nah, di rumah kalian bisa belajar terlebih dahulu biar ketika pembelajaran itu ada bekal ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Bisa saya akhiri, semoga yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan bisa istirahat.